Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai belajar daripada martir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai siapakah Roh Kudus itu dan bagaimana perannya dalam kehidupan orang percaya. Selanjutnya, kita akan belajar dari kisah para martir yang dapat menginspirasi kita untuk dapat kita teladani dalam menjalani hidup ini. Bagaimana kuasa Roh Kudus dapat memperdayakan hamba-hamba Tuhan untuk mampu melakukan hal-hal yang menurut perhitungan manusia tidak mungkin. Marilah kita mengikuti kisah para martir yang dapat menginspirasi kita selaku orang percaya. Apa itu martir? Martir berasal dari kata Yunani yang berarti saksi atau orang yang memberi kesaksian. Seseorang yang mati karena mempertahankan kepercayaan imannya. Tentunya, dalam hal ini iman percaya kepada Yesus Kristus. Martir yang pertama yaitu Bapak Polikarpus. Beliau merupakan murid Yohanes, murid Tuhan Yesus, hidup pada zaman Kaisar Romawi. Marcus Aurelius Antonius 1662 sampai 1180 Masehi. Saat itu banyak orang Kristen yang dianiaya karena tidak mau menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Uskup yang disegani oleh orang Kristen dan bukan Kristen pada saat itu adalah Bapak Polikarpus. Ketika dia ditangkap, dia tidak melakukan perlawanan. Malahan dia menjamu dengan istimewa prajurit yang akan menangkapnya. Ketika dia ditangkap, Bapak Polikarpus berkata, 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya? Namun pada akhirnya Bapak Polikarpus pun dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Dia tewas sebagai seorang martir bagi Kristus pada usia 87 tahun. Siapakah yang memberi kekuatan kepadanya untuk melakukan semuanya itu? Jawabannya adalah Roh Kudus. Yang kedua, Bapak John Wilkes. Dia menempuh studi teologi di Universitas Oxford. Berjuang melawan pengajaran sesat di gereja. Pada saat banyak orang Kristen yang belum memahami Alkitab karena Alkitab pada saat itu hanya menggunakan bahasa Latin. Padahal banyak orang ingin membaca Alkitab tetapi menggunakan bahasa Latin. Maka John Wilkes berjuang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Tentunya ini mendapatkan tantangan dari gereja yang tidak setuju jikalau Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa umum. 30 tahun setelah kematiannya, dia dilempar jauh dari gereja, diangkat dari kubur, dibakar dan abunya dibuang ke Sungai Rhine. Perjuangan Wilkes yang dilakukan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, bagi Wilkes, setiap orang harus diberi kekuasaan membaca Alkitab dalam bahasanya sendiri. Kemudian dia pun mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan pengajaran Alkitab, dan ini ditentang oleh gereja. Jadi, tidak saja permasalahan datang dari luar gereja, tetapi datang dari dalam gereja yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Siapakah yang memampukan John Wilkes melakukan hal demikian? Tentunya adalah Roh Kudus. Yang ketiga adalah William Tyndale. Orang yang berpendidikan tinggi di Oxford dan Cambridge, menempuh hidupnya untuk melayani Tuhan. Orang pertama yang berhasil menerjemahkan
Alkitab dari bahasa asli. Ya, bahasa asli Alkitab itu Ibrani dan Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dia tidak disukai gereja karena menurut imam tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena itu akan membatasi pengaruhnya. Tidak berapa lama kemudian William Tyndale ditangkap. Namun ia tetap berkhotbah dari dalam gereja dan membuat orang-orang di sana bertobat. Pada tanggal 6 Oktober 1536 dihukum gantung dan dibakar. Dia berseru, "Tuhan, buka mata orang Inggris." Jadi imam tidak mungkin mengizinkan Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa umum karena dianggap tidak baik. Jadi apakah yang membuat William Tyndale bisa demikian? Mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk melakukan semuanya itu walaupun dia dipenjara dan mengalami siksaan. Itu adalah karena kekuatan dari Roh Kudus. Yang keempat, martir yang keempat yaitu John Bunyan. Ya, John Bunyan lahir pada tanggal 30 November 1628 di Howard Straw, Inggris. Dia adalah seorang sastrawan yang jenius. Di masa mudanya dia orang yang suka mabuk, suka mengutuk, ya mungkin ya bicara kotor apakah, menyumpah, berbohong dan menghujat Tuhan. Jadi John Bunyan ini seorang pendosa. Namun suatu ketika dia bertobat dan berkhotbah di desa-desa pada masa Raja Charles II. Terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen. John Bunyan pun ditangkap dan dipenjarakan 12 tahun. Namun dari penjara ia tetap berkarya sampai ia meninggal pada tanggal 31 Agustus 1688 di London. John Bunyan tetap berkarya lewat tulisannya. Ya, sastrawan jenis ini tetap berkarya walaupun dalam penjara. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Yang kelima yaitu Dietrich Bonhoeffer. Ya, dia adalah seorang pendeta yang menolak kebijakan Hitler atau Nazi yang saat itu sedang berkuasa. Namun pada waktu itu gereja terpecah menjadi dua. Ada yang mendukung Hitler dan ada yang menolak kebijakan Hitler. Berkali-kali Dietrich Bonhoeffer akan dibunuh, ditangkap oleh pemerintah Hitler. Ya, tapi apa yang membuat martir ini berkorban demi imannya kepada Tuhan Yesus? Tentunya sosok pengajaran Tuhan Yesus yang begitu berharga harus dipertahankan dalam hidup ini. Mengapa? Karena memberi teladan kepada orang-orang Kristen di Jerman untuk tidak tunduk kepada ketidakbenaran. Siapakah yang mampu melakukan semuanya itu? Tentunya adalah Roh Kudus. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran beberapa martir ini, hal yang dapat kita pahami, ya, menurut para martir, baginya Kristus dan teladan pengajarannya yang paling berharga. Karena banyak martir yang berjuang demi iman kebenaran firman Tuhan. Mereka rela berkorban untuknya. Ya, terkadang-kadang bagi sebahagian orang, hal yang terpenting di dalam hidup ini adalah uang, harta, nama baik, kedudukan, jabatan, dan status sosial, dan lain sebagainya. Namun mereka mau berkorban untuk memperoleh semuanya itu. Jabatan, nama baik, status sosial. Namun bagi kita selaku orang beriman,
orang Kristen seharusnya Kristuslah yang paling berharga, seperti yang dilakukan para martir. Demikian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Semoga dapat menginspirasi bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.